usia 22 tahun dan domisilinya sekarang lagi Tangerang. Agamanya Katolik. Ya, nama saya Pak Herman, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Nama saya Maya. Sekarang di Salatiga untuk bersekolah sebagai mahasiswa di jurusan teologi. Nama saya Ramadan Dwi Nur Rohman. Saya mahasiswa. Umur saya 21 tahun. Tempat tinggal Kota Kupang. Agama Islam. Kalau menurutku pribadi sih agak susah ya ngejelasin secara singkat tentang Allah Tritunggal. Tapi secara keseluruhan Allah tuh tetap satu. Cuman pribadinya doang yang ada tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti layaknya kita biasa berdoa diawali dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga dalam Alkitab dikasih tahu yang kalau waktu Yesus naik ke surga, yaitu Putra, itu dia memberikan Roh Kudusnya kepada para manusia untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa yaitu Allah. Kalau di dalam agama kami, agama Islam, yang disebutnya agama keselamatan, kalau kami meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu Maha Satu atau Maha Esa atau Maha Tunggal, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah satu atau esa ataupun tunggal. Jadi Allah itu penguasa alam semesta. Allah itu penguasa langit, bumi, dan semesta alam. Dan Allah menguasai yang nyata maupun yang tidak nyata atau yang gaib. Allah menguasai kehidupan pada saat ini, dan Allah juga menguasai kehidupan yang akan datang. Yang pastinya manusia punya atas hidup masing-masing. Jadi dalam diri kami, dalam agama kami Islam, dinul Islam itu menyatakan dan juga membenarkan bahwasannya Allah itu adalah Esa Tunggal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bicara mengenai Allah Tritunggal ya. Jadi menurut saya, apa yang saya ketahui dan apa yang saya yakini, Allah Tritunggal itu berbicara mengenai Allah yang punya tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, pribadi itu apa saja? Ada yang namanya Bapa. Bapa ini, dia ini merupakan pribadi pertama, yaitu Sang Sumber, yang daripada Sang Bapa ini terdapat firman, dan daripadanya berasal juga roh. Dan pribadi kedua ini ada yang namanya Yesus Kristus, atau yang kita ketahui adalah Sang Putra. Nah, karena disebut Sang Putra ini, karena dia ini telah berada dalam diri Bapa sejak semula, dan dia juga datang dan keluar daripada Bapa. Biasanya itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 58, di situ tercantum jelas bahwa dia telah berada dalam diri Bapa sejak semula. Nah, pribadi ketiga itu Roh Kudus, yang biasa kita kenal dengan Roh Kudus atau rohnya Bapa. Jadi disebut Roh Kudus ini, dia ini keluar daripada Sang Sumber itu, yaitu Sang Bapa. Dia yang memberi hidup dan dia juga yang menghidupi. Jadi Tritunggal ini berbicara mengenai tiga pribadi dalam satu hakikat. Allah ini dia punya firman, tapi dia juga punya roh. Dan Allah ini adalah Allah yang transenden. Dia tidak terselami, dia tidak terdefinisikan, dan dia juga tidak dapat kita hampiri. Dia tidak dapat dihampiri oleh siapapun. Oleh karena itu, dia menyatakan dirinya melalui perantaraan firman-Nya yang biasa kita sebut dengan yang namanya Yesus Kristus, yang keluar dari Sang Bapa itu sendiri dan menjadi manusia. Nah, Yesus Kristus ini punya yang namanya natur. Kalau kita kan manusia, natur kita adalah kemanusiaan, tapi Sang Putra ini atau Yesus Kristus ini punya yang namanya natur. Kalau kita kan manusia, natur kita adalah kemanusiaan, tapi Sang Putra ini atau Yesus Kristus ini dia punya yang namanya natur keilahian,
dan juga kemanusiaan. Seperti yang sudah seperti nubuatan atau janji daripada Allah di perjanjian lama itu untuk suatu korban yang sempurna di atas kayu salib, yang daripadanya itu dia mati, Yesus ini mati di kayu salib, dan yang mati itu, ingat bahwa yang mati itu natur kemanusiaan daripada Yesus, bukan keilahiannya. Nah, jadi kalau bicara mengenai Tritunggal itu, Bapa tidak sama dengan yang namanya Yesus Kristus, tidak sama dengan yang namanya Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu hakikat yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Di mana Roh Allah ini dia perkenalkan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-He, atau biasa ditulisnya tuh YHVH atau YHWH, Yod-Heh-Vav-He. Jadi Sang Bapa ini nih bukan Firman, dia bukan Yesus itu sendiri. Sang Bapa tuh bukanlah Sang Firman, dan Sang Bapa juga bukanlah Roh Allah. Jadi mereka berbeda. Nah, artinya Sang Bapa, Sang Firman dan Roh Kudus tidaklah sama, melainkan berbeda, dan dapat kita bedakan, tapi tidak dapat kita pisahkan. Jadi yang berinkarnasi itu adalah firman dari Bapa, yang keluar dari badan Bapa, dan ia punya roh yang kita sebut dengan namanya Roh Kudus yang menghidupi, dan juga daripadanya kita dapat yang namanya kehidupan. Baik, menurut pendapat saya, dalam ajaran agama Islam, konsep Trinitas itu tidak logis, karena dalam ajaran agama Islam itu diajarkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada duanya, tidak ganda gitu. Ya, buktinya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73 yang berbunyi, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah seseorang yang tiga, padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka yang berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedis.